Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang beberapa ilmu inti, core of the core gitu ya. Ada beberapa poin ya. Oke, yang pertama, ketika seseorang tidak efektif dalam pekerjaannya, maka kepercayaan dirinya akan menurun gitu ya. Jadi kuncinya adalah di kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri menurun itu kita akan sulit sekali untuk bounce back gitu ya, untuk kembalinya. Terus kemudian orang yang percaya dengan kita, maka suatu saat next dia akan membayar kita lagi dan actually lebih tinggi dari bayaran sebelumnya gitu ya. Selanjutnya adalah, tahukah Anda bahwa pengguna Instagram atau pertemanan Anda di Instagram itu sangat aktif di story. Jadi jadi selalu buat konten yang valuable dan juga shareable gitu ya. Jadi jangan cuman salah-salah ala-ala gitu, nggak usah gitu ya. Jadi yang kalau bisa valuable, apa nih value-nya buat circle audience kita, apa ininya tersirat ya, apa yang tersirat gitu ya. Kemudian teman-teman usahakan lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas dalam pertemanan atau circle teman gitu ya. Jadi kualitas itu penting daripada kuantitas. Banyak temen 300 kontak WA tapi nggak ada yang support di saat kita sulit ya. Gitu ya. Terus kemudian ini yang terpenting teman-teman, makanya ditaruh di belakang. Simak sampai habis ya. Jadi banyak manajer gagal ya, bukan karena kurang cerdas, bukan, akan tetapi tidak siap menjalani sebuah transisi. Itu apa saja sih ya? Oke, yang pertama adalah biasanya tugas versus orang. Ini transisi yang pertama ya. Yaitu biasanya fokus sama tugas aja, sekarang dia harus memanage, harus mendirect, harus membina, harus memotivasi orang lain yang berada di bawah kendali dia gitu ya. Jadi malah ngurusin drama, konflik dan lain sebagainya. Biasanya cuma ngurusin tugas saja nih gitu ya. Kemudian harus memanage orang, harus benar. Terus kemudian pengikut dan juga pengikut versus pengambil keputusan. Yang pertama biasanya kita ngikut aja, oke. Atasan bilang A, kita jalan. Atasan bilang B, oke gitu ya. Yes man. Biasanya nungguin arahan doang. Sekarang ketika Anda jadi manajer, maka Anda akan berpikir ya, mengambil keputusan dan juga mendelegasikan, ngasih instruksi. Ini nggak semua orang mampu mendeliver nilai-nilai yang ada di brandnya dia gitu ya, karena kesulitan public speaking dasarnya. Oke. Next, biasa jadi pelaksana versus menjadi penentu, game changer ya. Jadi awalnya cuma menjalankan arahan doang nih, salah gue nggak peduli, yang penting gue jalanin ada instruksi. Yang kemudian terus harus berubah transisi menjadi menentukan target tim dan anggota tim, produktivitasnya gitu ya. Kemudian detail versus gambaran makro. Biasanya kita ngurusin hal-hal detail nih sebagai operator nih, operation ya. Kemudian ketika masuk menjadi manajer, maka akan ada transisi yang namanya makro ya. Jadi gambaran makro itu harus berdampak sistemik dan juga dampak long termnya, jangka panjangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sulit, nggak semudah waktu kita jadi operation, waktu jadi staff, ketika manajer, dan itu semua manajer saya rasa sepakat dengan hal ini ya. Kemudian yang terakhir, diri sendiri versus anggota tim ya. Jadi dulu cuma mikirin sendiri aja nih, tanggung jawab saya, job desk saya beres, udah kelar, end gitu ya. Terus apalagi the next challenge-nya. Tetapi ketika sekarang jadi mikirin tim kita yang nggak perform, mikirin tim kita yang nggak produktif, mikirin orang lain dengan drama dan konflik yang lain sebagainya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi manajer itu lumayan kompleks karena harus memanage, mendirect orang banyak yang di bawah Anda. Hopefully bermanfaat. Sampai ketemu di NF Literasi selanjutnya and bye-bye.